Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu dong kak. Si kakak mah dasarnya lupa. Nggak lupa sih, kakak mau tanya bukan hari tapi bulan ini bulan apa? Oktober? Ngaco. Iya, betul. Hari ini Minggu 3 November tahun 2024. Wah, selamat bergabung di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Seperti biasa, tim guru Sekolah Minggu Bina Warga selalu melayani adik-adik yang tidak bisa pergi sekolah minggu karena satu dan lain hal. Hari ini Kak Lina sebagai liturgos mendampingi Kak Eva yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik berikan salam pada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa kebaktian sekolah minggu kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tapi kami tetap bisa bersuka cita bersekolah minggu bersama dengan Bina Warga. Berkati kami Bapa dengan penuh sukacita, menaikkan pujian bagi Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya internet kami terkoneksi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita nih berjalan setiap hari dari Senin, Selasa, sampai Minggu, hari apa yang paling menyenangkan buat adik-adik? Buat Kak Lina, semua hari pasti menyenangkan karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku.
Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan berkuasa. Masih dalam rangkaian kitab Yosua, dan pahlawan kita Yosua. Mempersiapkannya, kita naikkan pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Semuanya sehat? Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu ini bisa bersama adik-adik sekolah minggu online beribadah. Kita mau minta Tuhan pimpin pelayanan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap. Berkati kami semua Tuhan yang akan mendengarkan. Kau berkati juga Kak Eva yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik coba lihat, Kak Eva punya gambar apa ya? Ya betul, gambar rumah sedang dirobohkan. Wah, siapa yang merobohkan? Oh iya, yang merobohkan adalah alat berat namanya ekskavator. Jadi waktu itu lihat, kalau manusia sudah tidak kuat, tidak sanggup, tidak bertenaga untuk merobohkan rumah, mereka merobohkannya yang menggunakan
alat bantu ekskavator. Wah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah tembok Yeriko dirobohkan. Dirobohkannya pakai alat berat atau bagaimana ya? Nanti adik-adik bisa membaca kisah ini di dalam Alkitab. Ada di kitab Yosua, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Adik-adik, waktu itu Yeriko sudah ditutup rapat. Tidak ada lagi jalan untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Semua sudah tertutup rapat. Bagaimana bangsa Israel bisa menguasai kota Yeriko kalau sudah tertutup rapat? Pada suatu hari, Tuhan berdatang kepada Yosua. Tuhan bilang, Yosua, aku sudah menyerahkan kota Yeriko kepada engkau. Kota Yeriko, raja dan para tentara yang kuat hebat, aku serahkan kepada engkau. Tapi engkau harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 engkau harus mengelilinginya sebanyak 7 kali. Tentara, prajurit yang membawa senjata berdiri di depan. Diikuti oleh para imam yang membawa sangkakala. 7 orang imam membawa sangkakala dengan yang dibuat dari tanduk domba. Lalu yang lainnya di belakangnya lagi. Dan ingat, tidak boleh berbicara. Ketika hari yang ke-7, ketika sangkakala berbunyi panjang, baru kalian boleh bersorak, boleh berteriak. Karena pada saat itu aku memberikan kota Yeriko kepada kalian. Tembok Yeriko akan roboh. Adik-adik, lalu Bapak Yosua memanggil para imam. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko kepada mereka. Dia panggil para imam, dia bilang, angkat tabut perjanjian ini. Lalu 7 imam membawa sangkakala yang dibuat dari tanduk domba. Kita harus mengitari tembok Yeriko sebanyak 1 kali. Adik-adik, hari itu mereka mengitari 1 kali dan tidak bicara. Hari pertama mereka melakukannya. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan pada hari yang ke-7, pagi sekali mereka sudah bangun. Karena pada hari yang ke-7 mereka harus mengitari temboknya berapa kali adik-adik? Ya betul, 7 kali. Mereka mengitari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan sangkakala ditiup dengan panjang dan nyaring. Dan adik-adik, saat sangkakala berbunyi dengan panjang dan nyaring, maka bangsa Israel semua mereka bersorak dengan keras. Mereka semua berteriak. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan berkuasa. Tanpa alat berat, tembok Yeriko
roboh saat itu juga. Wow, jalannya tidak hanya pintu gerbang, tapi dari semua sisi, semua orang Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Mereka semua masuk ke dalam kota Yeriko. Dan di sana mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan, yaitu emas, perak, tembaga yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ada lagi yang mereka lindungi yang ada di Yeriko. Siapa ya kemarin perempuan yang menyelamatkan pengintai? Ingat nggak siapa namanya? Iya, Ibu Rahab. Ibu Rahab dan keluarganya juga diselamatkan. Sedangkan semua yang ada di kota Yeriko yang lainnya dimusnahkan. Nah, adik-adik, Tuhan kita berkuasa. Walaupun sudah ditutup rapat tembok Yeriko ini, Tuhan bisa menyuruh masuk dengan cara merobohkannya, tidak perlu alat berat. Adik-adik, jadi siapa yang pernah seperti gambar ini? Ya, putus asa. Mungkin memang kita pernah mengalami seperti orang-orang Israel yang tidak bingung mau masuk lewat mana. Kita putus asa, aduh saya nggak tahu lagi bagaimana cara mengerjakan soal ini. Aduh saya udah nggak bisa lagi, ini sakit sekali. Saya udah sakit terlalu lama nggak sembuh-sembuh. Aduh, siapa yang pernah mengalami kesulitan seperti ini? Ya, walaupun kita mengalami kesulitan yang sangat besar seperti orang Israel, tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa. Allah yang bisa menolong kita, membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Seperti bangsa Israel, mereka ditolong untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Adik-adik percaya kan kepada Tuhan Yesus? Kepada kuasanya yang sangat ajaib? Ya, kita mau belajar dari kisah ini, kita mau lebih percaya lagi. Semuanya percaya ya? Oke, kalau kita percaya, berarti kita mau senantiasa menjadi anak-anak yang bersyukur. Walaupun kita susah, kita mau bersyukur. Karena kita tahu kesusahan kita tidak akan selamanya, tapi Tuhan akan mengganti dengan kebahagiaan. Semuanya siap? Iya, puji Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya masih dipegang kan? Yuk sekarang kita buka ayat emas kita hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 11. Semua sudah buka? 1 Petrus 5 ayat 11. Ya, ada di perjanjian baru. Yuk, kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 11. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita coba dengan menutup Alkitab kita ya. Yuk kita tutup semuanya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 11. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, diingat-ingat ya ayat emas kita hari ini. Yuk kita mau tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa atas dunia ini, atas diri kami semua. Tuhan, ajar kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami untuk selalu menyerahkan kesulitan kami, masalah-masalah kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah kami, Allah yang sanggup melakukan semuanya, Allah yang sanggup memberikan kepada kami jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bawa amplopnya, masukkan dalam kantong persembahan. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami gak mau hanya mendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman, mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, menjalankan nilai-nilai Kristiani dengan penuh kasih, dengan sukacita, bertanggung jawab, ramah, jujur, dan masih banyak lagi. Tuhan tolong kami ya, supaya kami terus berubah menjadi lebih baik. Terima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan berkati. Kami boleh bersukacita dengan ayah dan ibu, kakak dan adik, dan juga untuk keluarga besar kami. Terima kasih juga untuk kami boleh bersekolah
sekolah yang Tuhan berikan, supaya kami boleh belajar menimba ilmu untuk masa depan kami. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa kami dalam keadaan aman, tentram, damai, dan juga pembangunan di negara kami boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menjadi negara yang maju. Tuhan tolong teman-teman kami yang mengalami kesulitan. Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk bina warga yang sudah dipakai oleh Tuhan supaya kami boleh bersekutu. Terima kasih untuk gereja kami masing-masing. Terima kasih untuk semua orang yang kami temui di dalam hidup kami. Ajar kami selalu menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Tuhan yang berkuasa, yaitu tadi Kak Eva sudah menceritakan cerita di Alkitab itu tidak bohong. Bagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel keliling tembok Yeriko setiap hari 1 kali, di hari ketujuh 7 kali, dan tanpa digedor-gedor temboknya hancur. Itu adalah kuasa Allah. Wow, adik-adik, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia akan menolong adik-adik untuk melewati setiap kesulitan. Aduh Kak, aku tuh sukanya marah-marah. Loh, kok suka marah-marah? Oh, salah ya? Aku tuh Kak, sukanya cengeng. Kok cengeng? Gimana sih? Iya, adik-adik, kalau Allah kita adalah Allah yang berkuasa menolong bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, Allah yang sama juga akan menolong kita. Allah yang berkuasa meruntuhkan tembok hidup kita. Apa sih? Ya tadi itu loh. Marah-marah, cengeng, takut, sombong. Ya, Allah berkuasa mengubah pribadi kita, mengubah karakter kita menjadi anak-anak Tuhan yang the best. Karena itu kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Percayalah, kita mau berjalan dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya.
bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Mbak Lina, Mbak Eva, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.